Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 21 Januari tahun 2022, bacaan pertama, 1 Samuel 24, 3-21 bacaan Injil, Markus 3, 13-19. Bacaan pertama, aku tidak akan menjamah Saul, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu, dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku, Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu, ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai Dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil menjadi pilihan. Suatu pilihan memiliki maksud tertentu. Dalam setiap pilihan, ada tujuan dan harapan agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk dijadikan murid. Dari orang-orang tersebut, Yesus menetapkan 12 orang sebagai rasul-Nya. Mereka yang dipilih diberinya kuasa untuk memberitakan kabar baik. Pada akhirnya, pilihan tersebut perlu, apakah tujuan yang dikehendaki oleh Yesus tercapai atau tidak? Yesus menyadari bahwa mewujudkan visi dan menjalankan misi Allah tidak dapat dilakukan sendirian. Ia membutuhkan rekan kerja yang akan menolongnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah. Karena itu, Ia melakukan pemilihan dari orang-orang yang selama ini mengikutinya untuk dijadikan murid-Nya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia tidak membatasi pilihannya pada kelompok tertentu saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Mereka yang dipanggil perlu merespons dengan datang kepadanya. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menyambut panggilannya. Setiap orang yang serius pasti menjawab panggilan Tuhan untuk melayani dan mendekatkan diri kepadanya. Dari sekian banyak orang yang datang, Yesus harus menetapkan pilihannya. Memang banyak yang dipanggil, tetapi yang terpilih tidak semuanya. Yesus mempunyai tujuan khusus pada murid-murid-Nya, yaitu untuk menyatakan kehendak Bapa Surgawi. Salah satu tandanya adalah mengusir kuasa setan. Karena itu, orang-orang pilihannya diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pilihan itu akan terus dibuktikan oleh para murid-Nya seiring waktu berjalan. Marilah kita selalu bersyukur karena sampai saat ini Allah menjaga iman dan kesetiaan kepada Kristus. Buktikan kepada dunia bahwa sebagai umat pilihan-Nya, kita dapat tetap memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus kepada sesama. Jangan sampai kita lengah dan lalai menuntaskan kewajiban yang diberikan Allah pada pundak kita. Ingatlah juga bahwa Allah telah memilih kita. Amin. Allah, Bapa sumber kabar gembira, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki mewartakan sabda Putra-Mu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putra-Mu itu penebus kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.